Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner, khususnya yang berkaitan dengan ujung tali terikat. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita langsung saja melihat sketsa daripada penjalaran gelombang stasioner, di mana ada sebuah tali panjangnya L. Jadi ada seutas tali panjangnya L. Salah satu ujungnya diikatkan pada sebuah tiang ataupun tonggak. Nah, ujungnya ini disimpul mati. Jadi ujungnya itu adalah disimpul mati. Nah, misalkan di sepanjang tali yang panjangnya L ini ada sebuah titik, katakanlah titik P, yang menjadi fokus perhatian kita untuk menentukan simpangannya. Lalu di ujung tali yang satunya digetarkan, jadi ini ujung tali ini digetarkan secara terus menerus dengan frekuensi tertentu dan amplitudo tertentu pula. Akibatnya pada tali itu akan terbentuk sebuah gelombang yang kita sebut dengan gelombang stasioner. Nah, di dalam gelombang stasioner ada dua jenis gelombang. Pertama, gelombang yang datang, ya, ada gelombang yang datang. Nah, ini juga adalah gelombang yang datang. Tiba di ujung tali di tonggak pada tiang, maka tali itu akan dipantulkan. Nah, proses pemantulannya tetap dari sini. Jadi proses pemantulannya, nah ini yang kita sebut dengan gelombang pantul. Nah, kelihatan bahwa antara gelombang datang dengan gelombang pantul itu ada selisih fase sebesar pi. Jadi daerah sekitar ini ada selisih fase. Ini adalah gelombang pantul dan ini adalah gelombang yang datang. Oke, yang jelas bahwa terlihat pada gambar pas di titik ujung tali terikat ini ada perbedaan fase antara, jadi ada perbedaan fase antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, perbedaan fasenya itu adalah sebesar pi 180. Kenapa 180? Karena untuk setiap setengah gelombang, jadi kalau kita tulis untuk setiap setengah gelombang itu sebesar pi. Nah, antara gelombang datang dengan gelombang pantul berlawanan model bentuk gelombangnya, sehingga memiliki perbedaan fase antara gelombang pantul dan gelombang datang dengan gelombang pantul sebesar pi. Dan perlu kita ketahui bahwa perbedaannya itu ternyata adalah setengah gelombang. Setengah gelombang itu setara dengan pi. Jadi satu gelombang setara dengan 2 pi. Setengah gelombang setara dengan pi. Jadi kalau kita mau melihat kesetaraan itu, jadi kalau satu periode, ya, setara dengan satu gelombang setara dengan 2 pi. Nah, ini adalah setengah lambda. Berarti kalau setengah lambda berarti setara dengan pi. Baik, kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengetahui proses yang terjadi, maka ada dua jenis pola gelombang yang akan kita tuliskan. Pertama, gelombang datang. Jadi saya simbolnya gelombang datang yang terikat
tetap mengikuti pola gelombang berjalan. A sin omega T dikurang K XP. Kenapa XP? Oke, sorry, saya tandai dulu beberapa variabel-variabel di dalam ini. Jadi ini panjang dari ini ke sini kita sebutnya dengan X, sedangkan ini ke sumber getar adalah XP. Kemudian panjang keseluruhannya dari ini ke sini itu adalah L. Oke, jadi itu, jadi XP itu diukur dari sini ya, XP. Nah, selanjutnya karena kita ingin nyatakan dalam bentuk variabel X, maka XP ini kita ubah menjadi ya, XP itu adalah panjangnya L dikurang dengan XP itu adalah panjangnya L dikurang dengan X, sehingga kita dapatkan L dikurang X. Dengan demikian kita dapatkan gelombang datar terikat adalah A sin omega T dikurang KL ya, langsung KL, saya langsung perkalikan, kemudian karena kurang ditambah KX. Nah, kita tulis sebagai persamaan pertama. Oke, selanjutnya kita lihat untuk gelombang pantul. Nah, untuk gelombang pantul jadi untuk gelombang pantul kita dapatkan Y PT. Jadi untuk gelombang pantul terikat sama dengan A0 sin omega T kurang KXP juga. Nah, perlu saya jelaskan dulu di sini bahwa kurang KXP ini masih ada ditambah dengan pi, karena ada selisih fase antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Nah, perlu saya jelaskan sekali lagi sebagaimana saya jelaskan pada gelombang stasioner untuk ujung tali bebas. Yang mendapat perhatian itu adalah tanda minus di sini dengan tanda minus di sini. Seolah-olah bahwa padahal kalau kita melihat pada gambar bahwa gelombang datang arahnya ke kanan dan gelombang pantul arahnya ke kiri. Oke, semestinya menurut aturan bahwa gelombang datangnya sudah betul adalah minus KXP minus, sedangkan gelombang pantulnya adalah semestinya plus karena bergerak dari kiri ke kanan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa istilah adanya istilah, saya mengambil dulu kertas cakaran supaya bisa dimengerti dengan baik istilah ini. Jadi adanya istilah gelombang ke kiri, gelombang ke kanan. Jadi saya mau jelaskan dulu istilah itu, yang katakanlah A sin omega T kurang KX. Nah, ini kita sudah sepakat sebagai gelombang yang merambat ke kiri dan merambat dari kiri ke kanan. Sedangkan Y sama dengan A sin omega T ditambah KX adalah gelombang yang merambat dari kanan ke kiri. Nah, perlu saya jelaskan di sini yang dimaksudkan dalam kasus ini bahwasannya bahwa ada gelombang. Nah, ini sumber getar, maka merambat gelombang yang disebut gelombang yang berasal dari kiri ke kanan, sehingga kita tulisnya A sin omega T dikurang KX ya, gitu. Nah, dari sini juga ada digetarkan juga, merupakan sumber getarnya, ada juga sumber getarnya di sini, sehingga merambat juga gelombang dari kanan ke kiri. Nah, ini yang baru betul A sin omega T ditambah KX. Jadi ada dua sumber getar
satu dari kiri ke kanan, satu dari kanan ke kiri. Nah, ini yang baru benar penulisan omega T kurang Kx. Nah, akan tetapi dalam kasus di sini yang menjadi sumber getarnya hanyalah satu, yaitu sumber getarnya di sini. Sehingga ada merambat gelombang terus diteruskan ke kiri. Itu seolah-olah seperti sebuah mobil yang bergerak. Jadi seolah-olah seperti sebuah mobil yang bergerak terus kemudian tinggal dibelokkan karena cuma satu sumber getarnya. Andaikan di sini membentuk juga sumber getar satu, maka kita bisa gunakan aturan-aturan ini. Nah, ini yang penting. Jadi ini seolah-olah ini adalah sebuah gelombang datang yang dibelokkan, sehingga dengan demikian persamaannya sebenarnya tidak ada, hanya berlaku gelombang yang merambat dari kiri ke kanan. Hanya pas pada saat dia berada di titik simpul, gelombang itu dibelokkan. Nah, istilah gelombang yang datang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri apabila memiliki dua sumber getar. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian XP di sini kelihatan bahwa XP itu di sini tidak sama XP yang ada di sini. Karena kalau XP di sini baru merambat sampai ke sini, tetapi kalau sudah XP di sini sudah bergerak satu kali, sepanjang tali ini, kemudian dipantulkan kembali ke sini, tiba. Berarti XP di sini adalah L ditambah dengan X. Dengan demikian kita dapatkan gelombang pantul terikat adalah bukan A0 ya, A sin omega T. Nah, kurang ya, kurang kita langsung ganti KL ya, ini tambah kurang KX ditambah pi. Nah, di sini ada unsur pi. Kita masih ingat ya aturan. Saya buat aturan dulu. Kita sederhanakan, kita keluarkan pi. Katakanlah ini adalah A dan ini adalah pi. Jadi kalau saya tulis gini, sin A ditambah pi ya, itu sama dengan sin A cos pi ya. Karena tambah berarti tambah sin pi cos A, sehingga sin A tambah pi sama dengan, karena cos pi sama dengan min 1 min sin A. Oke, jadi dengan demikian ini persamaan gelombang pantul bisa kita tuliskan YPT sama dengan min A sin omega T kurang KL kurang KX. Nah, ini kita sebutnya dulu persamaan kedua. Oke, sudah bisa dimengerti aturan ini. Jadi ini ada aturan trigonometri. Nah, langkah berikutnya yang kita harus selesaikan, kita mencoba menjumlahkan antara persamaan satu dengan persamaan kedua, dan hasil penjumlahan itulah yang kita sebut sebagai simpangan hasil superposisi gelombang, atau biasa juga disebut dengan gelombang stasioner. Baik, jadi saya tulis ulang dulu gelombang datang P A sin omega T kurang KL ditambah KX, dan gelombang pantul adalah min A sin ya, min A sin omega T kurang KL kurang KX. Nah, ini yang kita mau jumlahkan antara gelombang datang terikat dengan gelombang pantul. Tetapi namun demikian, yang bahagian ini kita selesaikan dulu, kita sederhanakan. Ini bisa kita tulis menjadi A sin. Nah,
Ini minusnya dimasukkan ke dalam, jadi min omega T dikali min, kemudian ditambah KL ditambah KX. Maka kedua inilah yang akan kita persamakan, ya. Kita jumlahkan. Jadi keduanya akan kita jumlahkan. Nah, mengenai hal ini, Anda masih ingat aturan bahwa sin min sin A sama dengan sin min A. Oke, ingat aturan ini, aturan trigonometri. Nah, aturan trigonometri inilah yang saya gunakan untuk menyederhanakan fungsi gelombang pantul terikat, yaitu menjadi A sin min omega T ditambah KL tambah KX, karena minnya saya masukkan ke dalam. Dengan demikian kita sudah dapatkan gelombang stasioner terikat, yaitu A sin omega T kurang KL ditambah KX, ya. Kemudian dijumlahkan dengan A sin min omega T ditambah KL tambah KX. Jadi dijumlahkan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana pada ujung bebas kita sudah mengetahui aturan-aturan sin, penjumlahan sin, ya, kita sudah mengetahui. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi, tuliskan lagi. Kita langsung gunakan bahwa untuk penjumlahan ini maka kita dapatkan 2A sin 1/2. Nah, berarti sin 1/2 ini dijumlahkan, omega T kurang KL tambah KX ditambahkan dengan min omega T ditambah KL tambah KX, jadi tinggal 2 KX kali cos 1/2, ya. Jumlah ini diperkurangkan A kurang B, berarti kalau yang diperkurangkan ini tinggal 2 omega T, ini tinggal min 2 KL, KX nya hilang, jadi tinggal 2 omega T perkurangkan, berarti kurang 2 KL, sehingga kita dapatkan persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat adalah 2A sin KX kali cos, nah masukkan 1/2-nya omega T dikurang KL. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 3. Nah, inilah yang persamaan ketiga, inilah yang kita sebut dengan persamaan simpangan untuk gelombang stasioner. Ini adalah persamaan simpangan untuk gelombang stasioner. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya di dalam persamaan 3 itu adalah amplitudo gelombang stasioner. Saya bikin di mana kita dapatkan AST itu adalah 2A sin KX. Nah, ini yang kita sebut dengan apa namanya, amplitudo gelombang stasioner. Nah, ada hal yang menarik pada amplitudo gelombang stasioner ini. Ternyata itu menginformasikan terbentuknya istilah perut maupun simpul. Nah, oleh karena itu kita mencoba menuliskan pertama, jadi terbentuknya perut. Jadi perut itu artinya memiliki amplitudo maksimum. Ya, syaratnya itu supaya dia maksimum maka AST harus plus minus
2A. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan 4, maka kita dapatkan plus minus 2A ya sama dengan 2A sin KX. Dengan demikian kita dapatkan sin KX sama dengan plus minus 1. Nah, sin apa yang memiliki nilai 1 atau min 1? Nah, tentu ini akan membentuk sebuah barisan tentu yang sin 1 adalah sin pi per 2, sin min 1 3pi per 2, 5pi per 2, dan seterusnya. Nah, tentu nilai KX. Nah, dengan demikian kelihatannya bahwa untuk nilai KX ini membentuk sebuah pola barisan bilangan, yaitu 2n tambah 1 pi per 2 dengan catatan n dimulai 0, 1, dan seterusnya. 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Sama dengan 2, karena untuk n sama dengan 0, pi per 2, n sama dengan 1, 3pi per 2 KX. Nah, jikalau K-nya kita ganti dengan K 2pi per lambda, 2pi per lambda X sama dengan 2n tambah 1 pi per 2 ya. Maka kita akan dapatkan, saya tulis saja di sini ya. Maka akan kita dapatkan, saya tulis di sini ya. Jadi jika ini kita gantikan K, kita ganti 2pi per lambda, oke. Nah, maka kita dapatkan jarak simpul diukur dari ujung tikat sama dengan 2n tambah 1 ya. 2n tambah 1 ini 2 berarti 4 lambda per 4. Nah, ini adalah jarak terbentuknya perut dari ujung tiang. Jadi bukan dari sumber getar, dari ujung tiang. Baik, saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana persyaratan yang dipenuhi untuk simpul atau memiliki amplitudo minimum? Jadi saya tulis dulu AST sama dengan 2A sin KX ya. Jadi syarat terjadinya simpul apabila AST sama dengan 0, artinya memiliki amplitudo minimum. Jadi amplitudo minimum yaitu terjadi apabila AST-nya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan 2A sin KX sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan sin KX sama dengan 0. Nah, nilai-nilai sin berapa yang menghasilkan 0? Tentu KX harus bernilai pi ya, karena sin pi sama dengan 0. 2pi, 3pi, dan seterusnya. Dan ini pun juga membentuk sebuah barisan bilangan, sehingga kita bisa dapatkan bahwa KX itu sama dengan urutannya 1, 2, 3 berarti berarti n kita mulai dari 0 ya. Berarti n ditambah 1 pi. Oke, n ditambah 1 pi karena kita mulai dari masih ada lagi untuk sin 0 ya, Jadi bukan cuma sin pi tapi sin 0. Dengan demikian kita dapatkan KX sama dengan n pi, di mana n dimulai dari 0, 1, 2,
dan seterusnya. Jadi sekali lagi Kx bukan cuma pi tetapi sin 0 juga tetap sama dengan 0. Nah, dari hasil ini kita bisa tuliskan, kita gantikan 2pi per lambda x sama dengan n pi. Sehingga dengan demikian kita dapatkan x ya sama dengan n 1/2 lambda. Nah, ini adalah jarak yang dihitung dari tiang tonggak terikat terbentuknya simpul. Baik saudara-saudara sekalian, sebagai ada contoh soal yang saya akan tampilkan di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada contoh soal yang saya tampilkan. Jadi contoh soalnya itu menyatakan bahwa ada seutas tali panjangnya 200 cm, ujungnya diikat mati pada tiang, ujung lainnya digetarkan. Frekuensi getaran dan amplitudo masing-masing 0,5 Hz dan 5 cm. Nah, akibat getaran tersebut maka merambat gelombang dengan kecepatan 10 cm per second. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan amplitudo dan simpangan gelombang. Jadi amplitudo dan simpangan gelombang stasioner pada jarak 197,5 cm dari sumber getar. Nah, perlu hati-hati. Yang dimaksudkan ini adalah 197,5 cm dari sumber getar. Padahal di dalam persamaan-persamaan yang kita jabarkan, X-nya itu adalah dihitung dari tiang. Oke, baik saudara-saudara sekalian, sengaja saya tampilkan contoh soal ini supaya ada saudara-saudara sekalian sebagai latihan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang gelombang stasioner, utamanya untuk ujung terikat. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang gelombang stasioner, khususnya yang berkaitan tentang ujung tali yang terikat pada tiang tonggak. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang cukup tentang apa itu arti gelombang, khususnya gelombang stasioner pada ujung tali terikat. Mohon maaf segala kekurangannya, dan saya harap senantiasa untuk selalu menantikan video-video pembelajaran saya selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.